Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah salat fardhu subuh mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat. Menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Pagi ini kita berada di tanggal 8 Ramadan, bulan yang ke-9 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2025 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Ramadan ya, yang biasanya malam, ya, ini pagi, insya Allah lebih semangat. Tidak beda, yaitu Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal tujuan diperintahkannya puasa di bulan Ramadan, atau singkatnya mengenal tujuan berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa kita mesti mengenal? Supaya cinta. Kalau kita cinta dengan sesuatu, kepingin selalu dekat.
Setelah dekat ingin mendapatkan sesuatu dari yang kita deketi. Kalau sudah ingin, lalu ingin lama-lama dengan yang kita cintai. Lah di bulan Ramadan kita disuruh berpuasa. Tujuan akhirnya itu adalah takwa. Nah, takwa itu sumber amal soleh. Jadi berkumpulnya amal soleh itu di takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memulai firman-Nya, beliau menggunakan harfu nida. Ya, ada 14 harfu nida, tetapi yang terkenal, yang populer ya. Ya ini diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 361 kali. Sering ya berserakan di beberapa ayat. Kemudian ayyuha ini diulang 150 kali di dalam Al-Quran. Kemudian alladzina itu 1080 kali, lebih banyak lagi. Amanu tidak kurang 89 kali. Nah ini, kalau kita artikan ya, hai, ayyuha, wahai. Alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Jadi yang diseru khusus orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diseru. Bebas, merdeka, melakukan apa saja silahkan. Jadi yang diperhatikan oleh Allah dalam surat ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Karena Allah sayang banget sama kita, maka kita diperhatikan. Salah satu bentuk perhatian Allah kepada kita, kita diseru oleh Allah dengan kalimat yang amat sangat indah, menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Kalau kita lihat ayat ini ya, permulaannya Allah seakan tidak membeda-bedakan hambanya yang beriman. Maksudnya baik hambanya yang imannya tinggi banget, atau yang imannya sedang-sedang saja, atau yang imannya rendah, Allah tidak memperdulikan. Kalau dunia apa itu ya? Kalau dunia BBM, Allah tidak mempersoalkan apakah BBM-nya kelas premium, apakah kelas Pertamax, apakah kelas Aptur. Allah tidak membeda-bedakan. Kemudian kalau ditingkatkan lagi, apakah BBM dalam kelas Pertalite, atau Pertalite dioplos jadi Pertamax, atau Pertamax asli atau yang palsu, tidak masalah. Yang penting semuanya itu kembali kepada iman. Apakah hamba Allah itu jauh dari masjid? Apakah sedang? Apakah dekat dengan masjid? Enggak masalah. Pokoknya Allah menyeru itu umum. Yang penting kita merasa diseru. Yang berbahaya itu kalau kita enggak merasa. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir ini karena panggilan iman, bukan karena yang lain. Belum yakin. Nah di sini Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun di Quran juga ada selain amanu, misalnya ya ayyuhal kafirun, atau ya ayyuhal munafikun, ya ayyuhal fasikun, ya ayyuhal musyrikun, dan yang lain. Tapi Allah enggak menggunakan itu. Tapi Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalimat yang tidak ada bandingannya.
tingkatan ketinggiannya tidak ada selain itu. Kemudian kalau hamba-hamba Allah itu melaksanakan seruan ini, ya, untuk melaksanakan perintahnya, maka hamba itu menjadi orang yang bernilai di sisi Allah. Apa seruan Allah? Dalam bentuk pernyataan kutiba. Kutiba itu akar katanya kataba. Kataba itu ditetapkan. Kutiba ditetapkan, diwajibkan, diperintahkan untuk dilaksanakan. Kepada siapa? Alaikum, ala ataskum kalian. Pertama kali ayat ini ditujukan kepada Nabi, karena wahyu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak hanya untuk Nabi, karena Nabi punya sifat tabligh, menyampaikan. Dan Nabi tidak hanya tabligh, Nabi juga fatona, cerdas. Nabi juga sidik, jujur. Nabi juga amanah, menyampaikan pesan. Tidak ada satu huruf pun yang disimpan oleh Nabi. Ini cocok banget untuk saya ini. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Umatku nggak ada yang tahu ini. Ini untuk saya saja. Rasulullah nggak begitu. Setiap ada firman Allah yang diawali dengan katakan ya Muhammad, kul. Nabi Muhammad itu, nah kulnya untuk saya kok, nggak usah saya sampaikan. Tapi Nabi tetap menyampaikan. Misalnya surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Muhammad, jawablah itu. Pertanyaan orang-orang kafir itu, jawab aja. Mereka bertanya tentang nasabnya Tuhannya kamu, dia itu goblok. Jawab. Apa jawabnya? Qul huwallahu ahad. Padahal qulnya itu untuk Nabi. Qul, katakan Muhammad. Jawabannya huwa Allahu ahad. Dia adalah yang esa. Tapi Nabi tetap menyampaikan qul huwallahu ahad. Saking sidiknya, saking amanahnya. Padahal kalau diterapkan dalam kehidupan, maka yang sepotong ayat ini saja ini sudah bisa membangkitkan semangat hidup manusia. Tetapi apabila ini tidak dilaksanakan, maka bisa merontokkan gairah hidup manusia. Alaikum kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita. Kapan turunnya? Itu bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. 1 bulan sebelum Ramadan ayat ini turun. 1 bulan supaya bisa persiapan sosialisasi kepada masyarakat ketika itu tentang program puasa siam di bulan Ramadan. Alaikum asyam, yaitu berpuasa. Puasa itu kalau bahasa Jawanya ya poso. Poso itu ngepos ke rasa. Poso itu menahan diri untuk tidak makan dan minum sejak fajar sampai maghrib. Tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang punya suami istri, bagi yang punya pasangan, itu enggak boleh. Padahal status atau kualitas suami istri itu halal. Tapi ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, pada saat itu kita tidak boleh melakukannya, kecuali tidak sengaja. Loh, apa ada? Ya mungkin ada, ya kan? Mungkin ada. Yang sengaja, oh banyak. Apa ada? Ada, sahabat juga pernah lapor pada Rasul. Ya Rasul, saya ini namanya kecelakaan. Loh kok kecelakaan? Kenapa? Ya, wong siang-siang bolong bulan Ramadan kok saya mensumbu istri saya. Ya, terus ya seperti biasa kayak malam hari gitu. Lah terus gimana? Ya sudah, kamu puasa. Apanya itu kafarohnya? Tebusannya puasa 2 bulan. Rasul, apalagi 2 bulan? Saya sebulan ini baru 1 hari sudah kecelakaan. Kalau 2 bulan 60 hari kecelakaannya. Lah terus ya udah, kamu ngasih makan sama orang miskin 60. Baik ya Rasul. Nah, tapi Rasul, saya ini nggak ada yang untuk ngasih makan orang. Wong saya ini orang miskin. Nah, terus ya nggak ada. Akhirnya Rasulullah ke dalam mengambilkan kurma. Ya sudah, ini untuk kamu.
kamu bagikan kepada orang 60 yang miskin di kampungmu. Rasul, di kampung saya ini nggak ada yang miskin kecuali saya. Rasul akhirnya ketawa, loh, oh sudah miskin, kok nggak mampu menahan diri, ya sudah untuk kamu, untuk keluargamu sudah, sana pulang. Itu Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Islam itu mudah. Jangan sampai kemudahan Islam itu lalu membuat orang sulit. Malah diberikan. Informasi ini bukan berarti menyuruh kita untuk melakukan seperti itu, tidak, karena itu memang kecelakaan betul. Kalau disengaja ya nggak boleh. Itu. Jadi asyam menahan diri untuk tidak makan dan minum, menahan diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang bisa membatalkan puasa. Misalnya Pak Haji didatangi orang, tidak apa-apa ya, ngajak kelahi, lagi puasa. Pak Haji jawabnya, maaf ya, saya sedang puasa ini, jangan paksa saya ya, tunggu nanti habis maghrib. Enggak boleh begitu. Ana shaimun, sedang puasa itu menahan diri, latihannya fajar sampai maghrib, prakteknya setelahnya. Jangan lagi puasa enggak boleh, setelah puasa boleh, bukan begitu. Pada saat puasa tidak boleh kita mencuri, walaupun di luar puasa juga haram. Lawang yang halal aja haram, apalagi yang haram banget. Tapi kalau sudah punya kebiasaan mencuri, di bulan puasa juga mencuri, bertahanlah, gencatan senjata dulu. Kalau memang hobinya mencuri ya nanti bulan Syawal dimulai lagi, jangan terus-terusan. Alhamdulillah para pencuri kumpul di masjid-masjid, di musola-musola selama sebulan penuh, mendapatkan pencerahan dari para ulama, para ustadz, para kiai. Akhirnya 1 Syawal tobat, masya Allah, kampungnya aman, ekonominya lancar, programnya sesuai rencana. Ini adanya perubahan. Ya, alaikum asya, menahan diri. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, perintah siam ini kata Allah juga aku perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita ini juga umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad juga berpuasa. Misalnya umatnya Nabi Musa yang katanya orang Yahudi yang taat. Yahudi itu bangsa, Nasrani bangsa, bukan agama. Tapi orang juga di Quran juga ada orang Yahudi ditanya, agamamu apa? Agama saya Yahudi. Orang Nasrani ditanya, agamamu apa? Agama saya Nasrani. Itu. Padahal orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab itu dari bangsa Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, anaknya Yakub. Ketika Yakub menjelang wafat, kumpul, semua anaknya kumpul. Waktu itu Yusuf ada enggak? Oh ya ada, kumpul ada semua. Nabi Yakub itu tanya gini, wahai anak-anakku, ketahuilah tidak lama lagi saya akan menghadap Allah. Kira-kira kalau abah ini sudah meninggal, apa yang akan kalian sembah? Kalian akan berubah enggak agamamu itu? Lalu anak-anak menjawab, wahai abahku, aku tetap istiqomah. Aku akan menyembah apa yang kamu sembah, yang disembah oleh nenek moyang kami, Ibrahim, Ismail, Ishak. Wa nahnu muslimun, dan kami semua adalah penganut agama Islam. Ini makanya orang ahlu kitab itu kalau komitmen istiqomah, ya konsisten terhadap kitab sucinya yang murni, maka dia akan mengatakan apa agama apa? Ya Islam.
Wong bapak moyang juga mengatakan Islam. Jadi kalau ada orang yang menjawab selain Islam, berarti itu tidak betul. Berarti itu bikinan manusia. Dan itu memang betul. Karena Allah juga menyatakan di Ali Imran 85, Allah menyatakan barang siapa yang mencari agama selain Islam, agamanya ditolak. Yang menolak Allah loh. Kalau selain Allah menerima terserah, mereka yang akan memberikan balasan. Tapi Allah menolak. Dan ketika berlanjut sampai di akhirat, orang yang menjadikan agama selain Islam itu akan rugi. Rugi itu enggak untung. Ya, enggak untung itu ya rugi. Kalau rugi celaka. Nah itu. Alhamdulillah kalau kita ini belajar Al-Quran, insya Allah tahu kebenaran dan kebatilan. Lalu kita pilih mana yang tepat untuk kita. Jadi diperintahkan kepada umat-umatnya sebelum Nabi Muhammad. Puasanya berapa lama? 40 hari. 40 hari, lama banget ya. Kemudian berubah-ubah, kemudian bulan Muharram ya. Bulan Muharram mereka berpuasa. Dan dulu memang sebelum syariat puasa di bulan Ramadan itu memang puasanya bulan Muharram. Makanya pada tahun kedua Hijriah Rasulullah hijrah ke Madinah, turunlah ayat ini untuk pelaksanaan di bulan Ramadan. Maka kemudian para sahabat itu berdoa, ya kan, yang sering kita dengar. Bahkan kita juga berdoa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, bulan menanam, dan bulan Sya'ban, bulan merawat tanaman. Dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, bulan tempat memanen, ya gitu ya, menanam, merawat, menyirami, panen. Nah gitu. Kalau kita menanam kebaikan di bulan Rajab, maka kita rawat di bulan Sya'ban, kemudian kita panen di bulan Ramadan. Makanya di bulan panen itu banyak orang yang semangat. Beda semangatnya selain bulan Ramadan. Yang tadinya biasa saja infaknya, di bulan Ramadan itu meningkat. Biasanya di luar Ramadan itu zakatnya 2,5%. Di bulan Ramadan meningkat menjadi 25%. Loh, bukan masalah hukumnya. Ya, dulunya cuma 2,5%. Semangatnya itu. Nah, gitu. Dulu zakat fitrah itu, bukan dulu ya, sampai sekarang tetap 3 liter 1 mu atau 2,5 kilo. Sampai sekarang juga begitu, itu minimalnya, standarnya. Tapi karena meningkat semangat juangnya di dalam pelatihan di bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya 5 truk. Loh, apa boleh? Ya boleh, malah bagus. Karena zakat fitrah itu untuk fakir miskin, supaya fakir miskinnya itu berdaya, ekonominya meningkat, zakat fitrahnya besar. Loh, kalau cuma 2,5 kilo habis 1 hari. Padahal umur yatim fakir miskin tidak hanya sehari itu. Makanya ketika kita itu meningkat di bulan Ramadan, maka 11 bulan itu makmur dalam segala aspek. Bagi para penegak hukum misal di bulan Ramadan ini, coba Pak Haji, penegak hukum itu kalau di sini apa? Kalau di sini penegak hukum apa, satpam atau penjaga keamanan? Ada penegaknya? Oh, enggak ada ya, karena sudah tegak ya. Oh, sudah tegak, enggak ada penegak hukum. Dalam teori hukum yang saya pelajari, saya bicara karena saya belajar. Nanti kalau ditanya mana data ini, nanti tak bukakan. Dan saya sudah biasa berbicara di hadapan para penegak hukum. Penegak hukum itu 3 unsurnya. 1, polisi. Ini lembaganya ya, kepolisian, orangnya polisi. Kemudian kejaksaan, orangnya jaksa.
yang ketiga kehakiman, orangnya hakim. 3 unsur inilah yang disebut dengan para penegak hukum. Dan ketiga-tiganya itu nggak bisa sendiri. Misalnya kepolisian mau menegakkan hukum, tapi kalau yang 2 nggak mau, nggak bisa jalan. Atau kejaksaannya mau, tapi yang 2 nggak, ya nggak jalan juga. Atau kehakimannya mau, yang 2 nggak bisa jalan. Harus ketiga-tiganya. Bagaimana kalau 2 saja, yang 1 enggak? Wah, itu jalan, insya Allah. Walaupun terjadi sengketa, tapi jalan. Karena 2/3. Misalnya kepolisian dengan kehakiman sepakat, kejaksaan enggak, itu jalan. Pokoknya kalau 2 jalan. Nah, apabila para penegak hukum itu dalam bulan Ramadan, ya, Ramadan dia belajar apa manfaat daripada bulan Ramadan itu, kemudian selama 1 bulan diberikan, dicecer dengan akibat buruk kalau tidak tegaknya hukum, atau akibat baik kalau ditegakkan hukum, maka 1 Syawal sampai 11 bulan aman. Padahal dari 3 unsur ini apabila terwujud dari ranah hukum saja, itu bisa sampai kepada kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah maksudnya. Dan apakah itu tujuan pendiri bangsa itu sudah terwujud? Belum. Karena yang makmur baru sebagian kecil dari orang-orang tertentu. Dan itu tidak diperhatikan oleh para pejabat kita, para wakil rakyat kita. Tapi alhamdulillah melalui Ramadan mudah-mudahan Allah beri hidayah taufik pada mereka. Itu kan. Nah ini, jadi bagaimana akibat buruk misalnya? Ulun kasih gambaran orang yang tidak menegakkan hukum, maka akibat buruknya adalah merusak tatanan Allah. Bukan hanya merusak tatanan konstitusinya manusia, bukan, tatanan Allah yang dirusak. Lah kalau tatanan Allah dirusak, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah turunkan azab bagaimana? Allah melarang berjudi, lah judi, Allah azab gimana? Tidak hanya yang berjudi yang kena azab, di sekitarnya juga kena. Allah melarang berzina, kok berzina, Allah turunkan azab, yang kena tidak hanya yang berzina, di sekitarnya juga. Yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar juga kena. Loh, kamu kok enggak amar ma'ruf nahi mungkar? Ya takut saya. Takut apa? Takut kehilangan piring. piring enggak ada isinya, ditakutin, ya kan. Nah, itu hancur tatanan. Kalau tatanannya hancur, rusak, apa akibat selanjutnya? Akibat selanjutnya adalah tidak terjadinya kehidupan yang harmonis. Tidak. Ya. Yang ketiga, kalau nggak harmonis gimana? Yang terjadi adalah saling menyalahkan dan tidak ada solusinya. Terakhir, kalau sudah begitu, kehancuran yang akan diterima oleh manusia itu sendiri. Tidak hanya pelakunya, tetapi yang lain juga ikut kena. Lalu bagaimana kalau hukum ditegakkan? Ya dibalik aja. Tatanannya menjadi dilaksanakan jadi baik, kehidupannya menjadi harmonis, kehancuran tidak jadi. Nah, itulah tujuan daripada kita menegakkan hukum. Lah, salah satu tujuan puasa, mari kita lihat apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian dengan pelaksanaan ibadah puasa itu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tatakun ini fi'il mudhari yang akar katanya wakoya. Wakoya yakiyu alwikoyatan, artinya menjaga, melindungi, memelihara diri kita dari perilaku yang dilarang oleh Allah. Dengan cara apa? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah itu. Nah lalu karena tujuan berpuasa adalah takwa, nah ini tadi temanya kan mengenal tujuan diperintahkannya puasa di bulan Ramadan. Nah tujuannya satu
agar pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Takwa tadi adalah menjaga diri dari perilaku yang dilarang oleh Allah. Nah, sekarang kalau kita meninggalkan larangan Allah, apakah kita sedang melaksanakan perintah Allah? Ya. Karena di dalam Al-Quran itu Allah hanya berbicara dua. Kalau Allah menghendaki agar kita melaksanakan ibadah puasa supaya takwa, takwa itu isinya dua. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Pada saat kita meninggalkan larangan, pada saat itu apakah kita melaksanakan perintah? Iya. Kan tidak bisa kita itu melakukan dua sekaligus kan? Nah, sebaliknya kalau kita sedang melaksanakan perintah, apakah kita sedang meninggalkan larangan Allah? Iya. Bukan tidak, iya. Coba kalau misalnya kita ini, misalnya kan kita dilarang oleh Allah mencuri ya. Pada saat itu kita tidak mencuri, tapi yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah sedang berpuasa. Ketika kita berpuasa itu kita nggak mencuri, gitu loh. Sebaliknya, kalau kita tidak mencuri itu, kita sedang meninggalkan larangan Allah, berarti kita sedang melaksanakan nilai-nilai dari puasa itu sendiri karena menahan diri. Yang ditahan itu untuk tidak berpikir yang negatif, untuk tidak berkata-kata yang negatif dan tidak melakukan yang negatif. Makanya salah satu ya, bukan salah satu ya, cabang dari tujuan berpuasa itu kan melatih diri kita agar kita mampu mengendalikan diri dari apa? Dari perbuatan yang tidak baik. Misalnya biasanya emosian gitu. Emosian itu di bulan Ramadan itu ya ditahan, dikurangi lah. Nah, terus nanti di bulan Syawal baru dilanjutkan. Enggak begitu. Di bulan Syawal itu kalau bisa emosinya mati, minimal redup. Emosi enggak bisa mati. Kalau mati itu malah enggak ada kesempatan untuk berbuat, ya kan? Nah, jadi kalau kita itu sedang berpuasa, maka kita sedang melaksanakan perintah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, takwa yang artinya takut, taat ya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Di takwa itu adalah terkumpulnya amal soleh. Jadi di takwa itu terkumpulnya amal soleh. Makanya semua perintah-perintah itu ujungnya la'allakum tattaqun. Baik itu perintah Allah kepada manusia agar manusia beribadah kepada Allah, itu tujuannya juga agar manusia itu bertakwa. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sengaja ulun sampaikan supaya ada persamaan dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau 183 Allah menyeru kepada orang yang beriman untuk berpuasa, itu juga jenis ibadah, maka ibadah puasa itu juga diperintahkan Allah kepada orang sebelum kita. Lah Allah menyeru kepada manusia tanpa kecuali secara umum, yang namanya manusia disuruh oleh Allah agar manusia itu beribadah kepada Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia sebelum kita. Nah, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar manusia yang melaksanakan perintah Allah menjadi manusia yang bertakwa. Kalau manusia secara umum bertakwa walaupun tidak beriman, nggak beriman tidak apa-apa, yang penting bertakwa, insya Allah dunia aman. Tapi di dunia aja yang aman, akhiratnya belum tentu. Tapi kalau yang bertakwa itu manusia yang beriman, ya, maka manfaatnya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Makanya yang diseru untuk melakukan ibadah kan manusia biasa dengan manusia yang beriman. Yang disuruh bertakwa juga manusia biasa dan manusia yang beriman. Ya.
Manusia biasa mana? Surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqullah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini yang tidak muslim, yang tidak mukmin itu diseru bertakwalah kepada Allah. Ya walau bagaimanapun, karena memang Allah lah yang menciptakan mereka itu. Tapi Allah juga menyeru hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Surah Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, bahkan haqqa tuqatih, wahai hamba-hambaku yang beriman. Yang beriman itu gini, iman yang memenuhi 3. 1, dia yakini dengan hatinya, dia ucapkan, dia ikrarkan dengan lisannya, kemudian dia wujudkan dengan perilaku, dengan perbuatan. Ini apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wahai hambaku yang beriman. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena masih banyak hamba-hamba Allah yang bertakwa dan takwanya main-main. Enggak usah malu-malu kita yang menyampaikan, karena Quran kok yang mengatakan. Ya, kita tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun kalau tidak melakukannya. Misalnya gini, mayoritas Muslim di Indonesia, ya mayoritas Muslimnya, tetapi juga mayoritas kejahatannya. Coba kalau dilihat lembaga pemasyarakatan itu ya, lapas itu, baik yang kelas daerah maupun kelas pusat, baik yang kelas ekonomi maupun yang VIP, itu penghuninya 80% Muslim penghuninya. Loh, makanya ini yang dikatakan oleh Allah, hei hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada aku dengan takwa yang sungguh-sungguh, supaya kamu enggak celaka gitu. Makanya lanjutnya kan gitu. Dan janganlah kamu sekali-kali mati, kecuali kamu itu taat kepada aturanku. Loh, kamu kalau masih nyuri-nyuri ya belum taat. Kembalikan, mumpung Allah masih ngasih waktu. Apakah setelah dikembalikan nanti damai? Itu urusan nanti, kembalikan dulu. Nah, gitu. Tapi ini sayangnya yang di sini juga bukan pelakunya, jadi mudah-mudahan ada yang melihat. Jadi ngomong-ngomong begini itu kadang-kadang ya ada manfaatnya. Kita ini kadang-kadang kan seringin Bani Israel ya, nyeru Bani Israel yang dibicarakan. Padahal yang diajak bicara bukan Bani Israel, Bani Ismail. Kita ngomongin orang kafir, kita ini orang mukmin. Apa maksudnya? Supaya kita tidak seperti mereka itu. Nah, itu. Jadi perintah Allah kepada orang beriman untuk bertakwa ada. Manusia ya kan, kurang lebih 8 miliar hampir penduduk dunia ini populasinya. Itu yang Muslim cuma 2 miliar aja. Kok enggak tambah-tambah? Yang Muslim tambahnya itu kejahatannya. Kejahatan di Indonesia yang Muslim didukung oleh yang bukan Muslim hanya beberapa gelintir orang. Ya, bumi Indonesia ini rusak. Ya kita aja yang nggak tahu karena kita berada di bumi yang aman. Tapi di bagian-bagian Indonesia di mana, ya sampai lautnya aja dipagari nggak tahu. Setelah penguasanya lengser baru tahu. Lah kemarin ya tahu, cuma kan nggak bisa ngapa-ngapain. Lah sekarang juga nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti nggak ada perubahan. Harus berani. Ya gitu. Nah oleh karena itu melalui pelaksanaan ibadah puasa ini diharapkan oleh Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. 1 menit. Takwa di ayat ini untuk takwa secara personal. Nanti yang
secara sosial dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Teriring doa dan harapan semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua, meridhoi kita semua, memberikan hidayah taufik kepada kita semua, kepada masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada para pemimpin kita, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang amanah sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, agar terciptanya kehidupan yang aman, damai, tentram, harmonis, ya, adil, makmur, merata, tidak ada kejahatan, kalau toh ada tidak maksimal, ya, melalui ibadah puasa ini. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya juga dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.